Film dibuka di Oklahoma, di mana sekelompok mahasiswa pemburu badai berkemah di tengah padang rumput untuk mencari angin pendel muter. Kelompok itu dipimpin oleh mahasiswi cerdas bernama Cat Carter yang memiliki kru terdiri dari Eddie, pacar Cat, Prevan, Jeb, dan Jeffy. Sebelum beraksi, Cat membuat video dokumentasi yang menjelaskan tujuannya, yaitu melepaskan barel natrium poliakrilat di tengah tornado guna melembabkan angin pendel muter dan menghancurkannya. Now my work proving. Ready? Yeah. Kelimanya kemudian mulai pergi ke lokasi yang diduga akan menjadi titik lintas angin pendel muter. Saat semakin dekat, mereka lalu berhenti untuk mempersiapkan natriumnya. Selain natrium, mereka juga akan menggunakan drone yang berfungsi untuk mengukur seberapa kuat angin tersebut. If you make a tornado vanish with this, girls in the air and see if they can make a tornado vanish. Setelah semuanya siap, Cat, Jeb, Eddie, dan Prevan kemudian pergi menuju ke titik pendel muter, sedangkan Jeffy menunggu di jarak 700 meter untuk mengamati badai angin tersebut. Ketika mereka semakin dekat, sebuah gabah menghantam mobil mereka sehingga membuat tong-tong berisi natrium tersebut terguling. Keempatnya pun segera mengembalikan tong-tong itu ke posisi tegak dan kemudian meninggalkannya. Clear! Di saat itulah angin pendel muter mulai terbentuk yang membuat larutan natrium serta rangkaian drone masuk ke dalam pusaran. Jeffy pun sangat senang karena uji coba ini pasti akan berhasil. Namun bukannya menyusut atau runtuh, angin pendel muter itu malah meningkat menjadi EF5 atau badai tornado paling besar di dunia. Jeffy pun menyuruh teman-temannya untuk segera pergi menjauh. Tetapi karena badai itu sangatlah luas, mobil yang dikendari oleh Eddie pun gersuk. Menyadari mobilnya akan terbang, Eddie pun meminta Cat, Prevan, dan Jeb untuk berlindung di bawah jembatan tol. Namun, saat berlari ke arah sana, Prevan yang sudah ngising dan wetengnya sangat kosong tersedot tornado sehingga menyisakan Eddie, Cat, dan Jeb. Seperti berdiri di bawah jembatan, paha Cat tergereseng. Meskipun begitu, Cat tetap berjuang membantu Jeb agar bisa naik ke kerangka baja jembatan. Tetapi lagi-lagi, tiba-tiba sosok gabah menghantam Jeb dan membawanya terbang. Eddie kemudian meminta Cat untuk memegang kerangka jembatan erat-erat. Namun, tangan Eddie keringetan sehingga ia pun terlepas dan terbawa oleh badai tornado. Sedangkan Cat hanya bisa menangis sambil menunggu badai mereda. Setelah badai mereda, Cat kemudian berjalan ke arah runtuhan. Ia tidak menyangka kalau Eddie, Jeb, dan Prevan tak selamat dan hanya menyisakan dirinya serta Jeffy saja. Lima tahun kemudian, Cat kini tinggal di New York. Setiap pagi ia berangkat kerja di kantor NOAA atau Badan Penanggulangan Tornado. Di sana, Cat menjadi koordinator bagi rekan-rekan kerjanya karena Cat sangat paham tentang tornado dan bisa memprediksi badai mana yang akan menjadi tornado. Di saat itu juga Cat mendapatkan seorang tamu yang menunggu di ruang rapat, di mana saat ia ke ruangan tersebut, Cat terkejut karena tamunya adalah Jeffy. Keduanya lalu pergi ke kafe terdekat untuk berbincang-bincang. Di sana, Jeffy mengungkapkan kalau dirinya kini bekerja di sebuah perusahaan bernama Stormpar yang telah menguji sistem baru untuk mengkondisikan tornado di Oklahoma dengan harapan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut di area yang terkena tornado. Alasan Jeffy menemui Cat yaitu untuk meminta Cat agar ikut ke dalam operasinya sebagai pawang tornado. Jeffy sangat berharap Cat mau bergabung karena Cat tahu badai mana yang akan menjadi tornado. Namun sayangnya Cat yang masih belum pulih dari kehilangan orang yang ia cintai menolak tawaran Jeffy dan lebih memilih kembali ke kantornya.
Di hari berikutnya, setelah Kat bermimpi tentang Eddie, ia mendapat pesan dari Jeffy berisi artikel tentang tornado di Oklahoma yang selalu memakan korban jiwa. Dari pesan itulah, Kat akhirnya mau bergabung dengan Jeffy selama 1 minggu dan langsung berangkat ke Oklahoma bersama Jeffy. Same stack out the door, I left you. Jeffy kemudian membawa Kat ke pos Trompar. Di sana, Kat dikenalkan dengan puluhan kru dari Jeffy. Salah satunya rekan Jeffy bernama Scott. Di saat itu juga datanglah pemburu badai lokal sekaligus YouTuber yang menyebut diri mereka sebagai pawang tornado. Tim itu dipimpin oleh Taylor Owens dan para krunya yang terdiri dari Bon, Danny, Lily, dan Dexter. Gak cuma itu, Taylor juga membawa reporter Inggris bernama Ben yang sengaja ikut untuk mendokumentasikan tentang badai tornado. Self a tornado wrangler. Taylor dan timnya lalu menjual kaos YouTube-nya kepada para penggemar, sedang Kat memilih pergi ke arah sana untuk mencari badai mana yang akan menjadi tornado paling lama. Setelah membuat hiburan untuk para penggemarnya, Taylor kemudian mendekati Kat. Disitulah keduanya mulai berkenalan dan adu kecerdasan dalam menganalisa 3 awan badai yang salah satunya bakal menjadi tornado. Namun Kat enggan memberitahu Taylor awan mana yang akan menjadi tornado, terlebih memilih meminta Jeffy agar cepat-cepat pergi ke awan badai yang berada di sebelah timur. Tanpa pikir panjang, tim Trompar pun lalu mulai berangkat ke lokasi badai tersebut. We want a 3D scan of the entire, each one pointed at the tornado. Di tengah perjalanan, Jeffy memberitahu Kat tugas Trompar, yaitu memasang 3 suar di 3 titik sekitar tornado agar membentuk segitiga. Dengan begitu suar bekerja dan membaca semua data tornado, sehingga dengan data itu mereka akan bisa membuat peralatan canggih untuk menghancurkan tornado. Di saat itu juga tiba-tiba tim Taylor muncul sehingga terjadilah lomba cepat-cepatan. Mana yang lebih dulu tiba di titik tornado? Jeffy kemudian segera meminta krunya untuk memasang suaranya. Sedang Taylor dengan santuy pergi ke badai tornado sambil melakukan live streaming di YouTube. Setelah kedua suar terpasang, Jeffy dan Kat kemudian mulai memasang suar terakhir. Namun di titik ini, Kat mengalami serangan panik karena insiden 5 tahun yang lalu. Hal ini pun menyebabkan mereka kehilangan jalur tornado dan semuanya berakhir sia-sia. Sementara Taylor malah mengemudi ke jalur tornado berjenis EF1 dan mulai menggunakan borgetuknya untuk menancapkan diri ke tanah agar tidak kabur. Setelah itu, Taylor melepaskan kembang api ke dalam tornado sesuai saran dari subscriber, sehingga terciptalah badai tornado yang sangat indah dan ditonton banyak orang di YouTube. Setelah badai mereda, Kat merasa bersalah karena kesempatan Jeffy dalam mendapatkan data gagal. Yeah, of course. Di malam harinya, Jeffy dan Kat memutuskan untuk menginap di motel. Saat Kat hendak masuk ke kamar, ia bertemu tim Taylor yang juga ada di sana. Kat lalu menyindir Taylor yang cuma bisa ikut-ikutan tim Trompar dalam mencari tornado. Namun Bon langsung membantahnya karena ternyata Taylor ini memang paham tentang tornado. Selain itu, Taylor juga lulusan meteorologi yang tentu saja membuat Kat terkejut. He studied meteorology though. Oh no. Apa interesting thing she says. Keesokan harinya saat Kat hendak sarapan bersama Jeffy, Kat mendapati kalau Jeffy sedang rapat dengan seorang pria bernama Marcel Rick. Jeffy lalu memperkenalkan Kat ke Riggs yang ternyata investor terbesar di Trompar, di mana 60% peralatan Trompar ditenai oleh Riggs.
Setelah sarapan, Cat dan Tiller melihat gumpalan awan besar yang bakal menjadi tornado berjenis EF2. Namun karena keduanya saingan, Cat dan Tiller pun saling mengelabui dengan mengatakan kalau gumpalan awan itu akan menghilang. Cat lalu pamit pergi untuk membelikan es teh ke Tiller. Namun bukannya beli es teh, Cat malah meminta Jeffy agar segera pergi ke arah utara karena akan ada tornado berjenis EF2. Tentu saja Tiller tak mau kalah. Ia meminta Lily untuk menerbangkan drone-nya dan meminta sisanya untuk segera berangkat menuju ke tornado tersebut. Kedua tim itu kemudian berlomba-lomba menuju ke tornado yang mulai membentuk. Saat mereka semakin dekat, muncullah tornado kedua yang ukurannya lebih kecil. Di sini Cat diminta membuat keputusan yang tepat untuk memilih tornado mana yang bertahan lama. Ketika mereka hampir tiba di pertigaan, Cat tiba-tiba melihat pola angin yang mengarah ke arah tornado yang lebih kecil. Tak pikir panjang, Cat pun meminta tim Stormpar untuk menuju ke tornado kecil, sedang tim Tiller pergi ke tornado yang lebih besar. Alright, throw on the ground. Alright, get ready. Setiba di titik lintasan tornado, Tiller mulai mengebor truknya ke tanah dan siap untuk menembakkan suaranya. Namun saat tornado itu hendak mendekati truk Tiller, tiba-tiba tornadonya menghilang. Sementara itu, tornado yang dikejar oleh Cat justru malah semakin membesar. Jeffy pun segera meminta timnya untuk memasang suaranya. Setelah kedua suara terpasang, Cat dan Jeffy mulai memasang suara terakhir. Namun setelah memasang suara tersebut, pengunci suara tak kuat dan terbawa angin tornado. Sedangkan Cat dan Jeffy hilang kendali dan menyungsep ke semak-semak. Setelah tornado melintas, Cat mendapati kalau tornado itu mengarah ke sebuah kota kecil. Tak pikir panjang, Cat dan Jeffy pun pergi ke kota tersebut untuk membantu para warga. Setiba di sana, Jeffy mendapatkan info dari Scott. Ia mengabarkan kalau mereka berhasil mengambil datanya. Namun, untuk mendapatkan data itu secara virtual, Jeffy harus menemukan suara yang sebelumnya terbawa oleh angin. Jeffy lalu memberikan kunci mobilnya ke Cat, sedang dirinya akan pergi mencari suara tersebut. Saat Cat membantu penduduk setempat, ia menemukan bahwa Tiller dan krunya menggunakan keuntungan dari barang dagangan mereka untuk membantu penduduk setempat dengan menyediakan makanan gratis bagi mereka. Cat lalu mendekati Tiller yang sedang mencari seekor anjing. Di sini Tiller memberitahu Cat bahwa Stormpar bekerja dengan Marshal Rick yang memiliki watak nyemengit, di mana Rick ini mengambil keuntungan dari penderitaan penduduk setempat dengan membeli tanah yang rusak dengan harga murah dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang mahal. Shop selling t-shirts and remember some questions. Wow, in a million. Di malam harinya, Tiller mendatangi Cat di kamarnya dan mengundangnya ke rodeo lokal untuk menyegarkan otak. Di tengah pertunjukan, Tiller dan Cat bercerita tentang masa kecil mereka yang mulai terpesona dengan tornado sejak umur 7 tahun. Ketika sedang asik-asiknya mendongeng, tiba-tiba mereka melihat angin kencang mulai berhembusan di sekitar lapangan. Dan disusul dengan peringatan dari BMKG tentang datangnya tornado berjenis EF3. Dan benar saja di waktu yang sama, sirene mulai berbunyi sehingga membuat orang-orang mulai panik bahagia. Cat dan Tiller kemudian berusaha menyelamatkan orang-orang termasuk seorang ibu dan anaknya yang hendak kabur menggunakan mobil. Keduanya lalu membawa ibu dan anaknya itu ke dalam motel dengan tujuan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Namun ternyata motel itu tidak memiliki ruang bawah tanah, sehingga Cat menyarankan mereka agar masuk ke dalam kolam renang yang kosong. Keduanya lalu mengirim beberapa orang ke kolam tersebut. Namun ada 2 orang muda-mudi yang ngeyel dan malah memilih masuk ke dalam mobil, sehingga mereka pun tewas terkawur angin.
Setiba di kolam, Taylor mencoba membantu penjaga motel agar merayap di lantai kolam. Namun si penjaga terlalu panik dan berakhir terbang ke angkasa. Sedang Taylor, Cat, ibu dan si anak berpegangan ke pipa besi sambil saling berpelukan. Setelah tornado menghilang, Cat dan Taylor tercengang saat melihat semua bangunan di sekitarnya rata. Di saat itu juga Jeffy datang untuk memastikan Cat baik-baik saja. Begitu pula dengan kru Taylor. Scott lalu datang dan memberitahu Jeffy kalau ia sudah mendata semua bangunan yang cocok dibeli oleh Riggs. Mengetahui hal itu, Cat pun marah kepada Jeffy karena ia bekerja ke orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga. Namun Jeffy pun tak terima dan menyalahkan Cat atas kematian Frevan, Eddie, dan Jeb. Cat pun merasa bersalah dan memilih pergi ke rumah ibunya. Where you going? Cat kemudian tiba di rumah ibunya di desa Sepulpa. Sang ibu yang bernama Katie lalu minta Cat agar mandi sehingga baunya tidak seperti itu. Di keesokan harinya, Cat pergi ke sebuah gudang yang dulu ia jadikan camp eksperimen bersama Eddie, Jeb, Jeffy, dan Frevan. Ketika sedang asik-asiknya mengenang, Taylor tiba-tiba muncul. Untungnya ibu Cat orang yang baik. Ia dengan senang mengundang Taylor untuk makan bersama dan bahkan meminta Taylor untuk menginap di rumah ini. Kathy, hey, why don't you set up the table? Save the world. Di malam harinya, Taylor menemukan catatan Cat tentang eksperimen natrium tornado. Cat pun langsung meminta Taylor agar berhenti membacanya karena eksperimen itu gagal dan menyebabkan 3 temannya tewas. Namun, Taylor terus meyakinkan Cat bahwa menurut teori eksperimen ini hampir saja berhasil. Sayangnya, Cat masih terlalu baper dan meminta Taylor untuk tidur. You should get some sleep. Keesokan harinya lagi, saat Taylor hendak pergi, Cat tiba-tiba muncul dan mengungkapkan kalau ia membutuhkan bantuan Taylor untuk menyempurnakan eksperimennya dalam menghancurkan tornado. Keduanya lalu mulai bekerja sama dalam menyempurnakan larutan natrium dengan menambahkan berbagai macam bahan-bahan seperti sari kemangi dan rebusan kedawung. Setelah semuanya siap, keduanya lalu mengangkut beberapa barel natrium campuran itu dan pergi mencari tornado. I'm not falling for that again. Tell you later. Setelah dicari-cari, mereka akhirnya menemukan tornado berjenis EF1. Setiba di titik jalur tornado, Killer mulai menebar truknya agar tidak katut. Setelah itu, ia meluncurkan semua larutannya ke dalam tornado. Awalnya, larutan itu berhasil memecah bagian tengah tornado. Namun setelah beberapa detik, tornado itu kembali menyatu sehingga eksperimen mereka pun dianggap gagal. Hungry? Ketika keduanya kembali ke rumah, Jeffy datang menemui Cat untuk mengambil mobilnya. Dan sebagai permintaan maaf karena telah membuat Cat sedih, Jeffy pun memberikan data tornado yang sudah ia dapatkan ke Cat sehingga Cat bisa menganalisa secara sempurna tentang badai tornado. Setelah Jeffy pergi, Cat dan Taylor membuka datanya dan sangat terkesan karena semua aktivitas tornado terekam sangat jelas. Dari situlah Cat sadar kalau larutan natrium poliakrilat saja tidak cukup untuk menghancurkan tornado, karena mereka harus membutuhkan semacam hujan buatan. Taylor pun menyarankan Cat agar menggunakan perak iodida yang merupakan senyawa padat yang bisa digunakan untuk memancing hujan dengan melepaskan ke awan. Setelah ketemu solusinya, keduanya pun berencana untuk menguji coba. Taylor dan Cat lalu tiba di pos kru palang tornado. Di mana sana, Taylor memberi timnya tugas seperti memasang roket perak iodida dan bahan-bahan lainnya. Yep, rain is what we need and it delivered the vortex, no touch that. And that does for. Setelah semuanya siap, Cat melihat badai awan lebat yang terlihat tidak teratur. Dalam pikir panjang, Cat dan
tim pawang tornado pun langsung pergi ke lokasi awan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu storm parah yang juga sedang menuju ke awan itu yang mulai membentuk tornado. Namun, tornado itu kemudian masuk ke dalam area hujan, sehingga kedua tim itu pun kesulitan untuk menemukan tornadonya. So I just keep straight. I think we should keep on. Saat mereka masuki area hujan, Jeffy yang paling depan dibuat terkejut karena tornado itu ternyata berada di dekatnya. Hal ini pun membuat mobil Jeffy terguling sedang si tornado berjalan ke pembangkit listrik dan menyebabkan ledakan besar terjadi. Sehingga terjadilah api tornado. Untungnya, sebuah besi menabrak mobil Jeffy sehingga Jeffy bisa pergi dari lokasi tersebut. Setelah api padam, tornado itu malah berubah menjadi tornado terbesar, yaitu EF5, di mana tornado itu berjalan ke arah kota bernama El Rano. Cap dan tim pawang tornado pun pergi menuju ke kota itu untuk menyelamatkan orang-orang. Begitu pula dengan Jeffy. Namun, Scott menolak dan minta Jeffy untuk tetap melakukan pekerjaannya. Meskipun EF5 terjadi sangat jarang, tapi Jeffy lebih memilih menyelamatkan orang. Ia lalu menipu Scott agar turun menyiapkan suaranya, dan begitu Scott turun, Jeffy langsung tancap gas menuju ke kota tersebut. Sesampai di kota, Cat, Tiller, dan krunya mengarahkan para warga agar masuk ke dalam ruang bawah tanah darurat. Namun karena ruang bawah tanah itu penuh, mereka pun memilih gedung bioskop sebagai tempat berlindung. Ketika Tiller mengarahkan orang-orang ke bioskop, tiba-tiba sebuah kereta terguling di depan Taylor dan membuat kaki Tiller terjepit. Untungnya Jeffy datang membantu dan ketiganya segera masuk ke dalam bioskop. Namun, setelah dihemat-hemat, ternyata gedung bioskop itu tidak didesain untuk menahan terpaan badai tornado tingkat 5. Ketiganya pun langsung pucat karena jika tornado itu datang, mereka semua akan mati. Melihat banyaknya orang-orang yang berteriak, Cat pun nekat mengambil truk Taylor dan mengendarainya ke arah tornado. Gimana? Cat ini akan menguji eksperimennya ini ke tornado tersebut. Setiba di titik jalur tornado, Cat mulai mengebor truknya. Setelah itu, ia pun melepaskan perak iodida ke tornado tersebut. Sedang Tiller dan Jeffy hanya bisa melihat dari kejauhan dan memilih masuk ke dalam gedung untuk berlindung. Saat tornado melintasi truk, Cat mengalami masalah di mana tong-tong natrium tidak mau membuka. Untungnya setelah ditekan 20 kali, tutup tong-tong itu terbuka sehingga semua larutannya masuk ke dalam tornado. Namun, karena larutan itu belum tercampur sempurna, efek angin dari tornado masih sangatlah besar sehingga membuat dua orang di bioskop terseret ke udara. Begitu pula dengan Lily, tapi untungnya Tiller berhasil menangkap Lily. Ketika Tiller sudah tak kuat lagi, tiba-tiba tornado itu menghilang yang artinya eksperimen Cat berhasil. Para tim kemudian pergi ke truk Taylor dan mendapati kalau Cat masih selamat. Okay. You're brilliant. I thought. Beberapa hari kemudian, Jeffy mengantar Cat ke bandara yang ingin kembali ke New York. Taylor juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi di sini, Taylor masih tidak terima ditinggal pergi oleh Cat karena Taylor telah jatuh cinta dengan Cat. Mengetahui hal itu, Cat pun memberi kode dengan mengatakan, jika kamu merasakannya, kejarlah. Yang jika ditelaah lagi artinya, jika kamu mencintainya, maka kerjalah.
Saat Cat masuk ke bandara, Jeffy menyemangati Tiller agar menempatkan hati Cat. Namun Tiller masih ragu dan memutuskan untuk pulang. Tapi, dikarenakan hatinya masih tak terima ditinggal Cat, Tiller pun menyusul Cat. Dan kebetulan sekali, PA mengumumkan bahwa akan ada penundaan penerbangan karena akan ada badai. Alhasil, mereka pun kembali ke truk untuk berburu tornado. Diadakan air kredit, kita diperlihatkan kalau Jeffy dan Cat bekerja sama dengan Tiller. Mereka melakukan pekerjaan mulia, yaitu menghancurkan tornado yang menuju ke arah kota-kota. Dan film pun berakhir. Arben, you take that back.